Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novianti Ramadona, NIM 19021 0301004 akan mempresentasikan materi ke-11 tentang barang publik dan sumber daya bersama. Dalam memandang berbagai jenis barang, dalam perekonomian dikelompokkan menjadi dua sifat, yaitu yang pertama, apakah barang tersebut bersifat excludable atau dapat dikecualikan. Yang kedua, apakah barang itu bersifat saingan atau bersifat rival. Excludable sendiri berarti sifat suatu barang yang dapat mencegah orang lain dari memanfaatkannya. Sedangkan sifat rival yaitu berarti sifat suatu barang yang menyebabkan pemanfaatan oleh seseorang mengurangi pemanfaatan oleh orang lain. Sedangkan ada 4 kategori barang, yaitu barang swasta, barang publik, barang atau sumber daya bersama, dan monopoli ilmiah. Yang pertama ada barang swasta. Barang swasta merupakan barang-barang yang bersifat excludable atau dapat dikecualikan dalam pemanfaatannya dan bersifat rival yang merupakan barang saingan dalam pemanfaatannya. Es krim bersifat excludable karena terdapat kemungkinan untuk mencegah seseorang agar tidak memakan es krim tersebut. Misalnya cukup dengan tidak memberikan uang atau membelikan es krim tersebut dengan mengalihkan untuk membeli makanan lain seperti bakso, mie ayam, dan sebagainya. Selain itu, es krim juga merupakan barang rival karena apabila seseorang membeli dan memakan es krim tersebut, maka dapat mengurangi jatah seseorang untuk membeli dan memakan es krim tersebut, atau dengan kata lain mengurangi stok pedagang es krim. Yang kedua adalah barang publik. Menurut Surya, barang publik adalah barang yang apabila dikonsumsi oleh individu tidak akan habis untuk individu lainnya. Barang publik yang disediakan pemerintah merupakan barang milik pemerintah yang dibiayai melalui anggaran belanja negara. Menurut Gruber, barang publik murni memiliki dua karakteristik, yaitu konsumsi yang non-rival dan non-excludable. Konsumsi yang non-rival artinya konsumsi seseorang tidak mempengaruhi kesempatan orang lain untuk mengkonsumsi barang tersebut. Sedangkan konsumsi yang non-excludable artinya seseorang tidak boleh menyangkal orang lain untuk memperoleh kesempatan mengkonsumsi barang tersebut. Lalu selanjutnya ada free rider problem. Tidak dapat dipastikan bagaimana semua orang telah membayar pajaknya. Sebagian orang-orang yang menikmati barang publik sebenarnya belum atau tidak berkontribusi dalam membayarnya, yaitu dalam membayar pajak. Dan peristiwa ini disebut dengan free rider problem atau penumpang gratis. Jika seperti itu masalahnya, apakah pemerintah harus memberhentikan penyediaan barang publik karena adanya free rider problem? Sebenarnya, untuk menentukan kebijakan seperti itu, pemerintah haruslah memperhitungkan bagaimana keuntungan dan biaya dalam membangun penyediaan publik. Namun hal itu bukanlah perkara yang mudah karena keuntungan dari penyediaan barang publik cenderung bersifat kualitatif. Selanjutnya ada kontribusi pajak dalam barang publik. Jika kita lihat postur APBN 2018, salah satu alokasi dana dari belanja negara adalah untuk anggaran infrastruktur, yaitu sebesar 410,7 triliun rupiah. Dari tahun ke tahun terlihat bahwa pemerintah berupaya meningkatkan pembangunan dan pemerataan infrastruktur dengan melakukan pembangunan dan perbaikan jalan, perbaikan konektivitas informasi dan telekomunikasi, penyediaan dan peningkatan kualitas perumahan masyarakat berpenghasilan rendah, dan lain-lain sesuai dengan sasaran dan target pemerintah. Infrastruktur yang dibangun oleh pemerintah tersebut dapat diklasifikasikan sebagai barang privat dan barang publik. Realisasi APBN dalam bentuk infrastruktur barang publik. Realisasi APBN berupa infrastruktur barang publik seperti jembatan Hotel Camp di Papua, jembatan Petuk dan bendungan Ragnamo di Nusa Tenggara Timur, jembatan Mahakam Kota II di Kalimantan Timur, dan infrastruktur lain seperti air bersih, sanitasi, dan perbaikan jalan kampung. Semua pembangunan infrastruktur tersebut dibiayai oleh APBN dan digunakan secara bebas oleh masyarakat Indonesia. Selain berbentuk infrastruktur, barang publik juga dapat berupa pertahanan dan keamanan negara. Dalam APBN 2018, sebesar 107,8 triliun dana APBN digunakan untuk modernisasi alutsista melalui pengadaan atau penggantian 50 unit kendaraan tempur, pengembangan fasilitas dan sarana-prasarana matra laut melalui pembangunan pos pengamanan perbatasan sebanyak 3 dermaga, dan modernisasi Command Center Komando Pertahanan Udara Nasional atau Kohanutnas.
Pengembangan pertahanan dan keamanan diharapkan mampu meningkatkan perlindungan kepada segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta mempertahankan persatuan dan kesatuan Republik Indonesia. Lalu, selanjutnya ada barang publik yang penting. Yang akan saya bahas ada 3, yaitu pertahanan nasional, ilmu pengetahuan, dan pengentasan kemiskinan. Yang pertama, pertahanan nasional, yang merupakan barang publik yang bersifat excludable atau tidak dapat dicegah maupun rival. Excludable karena kita tidak bisa menghentikan seseorang untuk menikmati pertahanan nasional yang disediakan oleh negara. Dan walaupun kita menikmati pertahanan nasional tersebut, tidak mengurangi pemanfaatan dari orang lain yang juga menikmati pertahanan nasional tersebut. Lalu yang kedua, ada barang publik yang penting adalah ilmu pengetahuan. Pengetahuan adalah barang publik. Jika seorang matematikawan menemukan sebuah teorema baru, maka teorema tersebut akan masuk ke dalam ilmu pengetahuan yang boleh dimanfaatkan siapa saja secara gratis. Karena pengetahuan adalah barang publik, maka perusahaan-perusahaan swasta yang mencari keuntungan cenderung untuk menumpang gratis pada pengetahuan yang ditemukan oleh pihak lain. Dan hasilnya, perusahaan-perusahaan ini mengalokasikan sumber-sumber daya yang terlalu sedikit untuk menciptakan pengetahuan yang baru. Barang publik yang penting ketiga adalah pengentasan kemiskinan. Banyak program pemerintah ditujukan untuk pengentasan kemiskinan. Sistem kesejahteraan bersama secara resmi disebut Temporary Assistance for Needy Families, memberikan sedikit uang kepada keluarga miskin. Begitu juga program makanan murah, ditujukan untuk mengurangi biaya pembelian makanan bagi keluarga miskin. Dan berbagai program tempat tinggal dari pemerintah membuat harga tempat tinggal lebih terjangkau. Program-program anti kemiskinan ini dibiayai oleh pajak yang dipungut pemerintah dari keluarga atau individu yang sukses secara finansial. Selanjutnya ada sumber daya milik bersama. Sumber daya milik bersama sama halnya dengan barang-barang publik, yaitu tidak bersifat excludable. Sumber-sumber daya ini tersedia secara gratis bagi siapa saja yang ingin memanfaatkannya. Namun, tidak seperti barang publik, sumber daya milik bersama ini bersifat rival, yaitu pemanfaatannya oleh seseorang akan mengurangi peluang orang lain untuk merasakan hal yang serupa. Ya, ada tragedy of commons, yaitu tragedi lahan bersama. Tragedy of the Commons adalah sebuah perumpamaan yang menggambarkan mengapa sumber daya milik bersama digunakan lebih dari sudut pandang masyarakat secara keseluruhan. Contoh kasus adalah domba-domba yang merumput di sekeliling kota yang disebut dengan lahan bersama. Tidak ada yang memiliki lahan tersebut, sebaliknya warga kota memiliki tanah ini secara kolektif, dan seluruh warga boleh membiarkan domba-domba mereka untuk merumput di sana. Lahan bersama ini bukan barang rival dan dibolehkannya domba-domba warga merumput di sana dan tidak menimbulkan masalah serta semua warga puas. Tetapi akibat populasi kota yang bertambah, populasi domba yang merumput pun ikut bertambah. Dengan bertambahnya jumlah domba, tetapi lahan bersama tidak bertambah luasnya, lahan bersama itu tidak mampu memperbarui dirinya. Akhirnya lahan itu digunakan sedemikian banyak domba untuk merumput sehingga menjadi kering. Tanpa rumput yang tersisa di lahan bersama, domba-domba menjadi kesulitan merumput, dan industri wol yang pernah berjaya di kota itu pun menjadi menghilang, hingga banyak keluarga yang kehilangan sumber penghidupan mereka. Selanjutnya, ada sumber daya milik bersama yang penting. Yang pertama ada udara dan air bersih. Udara dan air bersih merupakan sumber daya milik bersama, sama seperti lahan pengembalaan terbuka, dan polusi yang berlebihan sama seperti penggunaan tanah secara berlebihan untuk memberi makan ternak domba. Kerusakan lingkungan adalah tragedi lahan bersama pada zaman modern. Lalu yang kedua adalah kemacetan lalu lintas. Kemacetan terjadi karena terlalu banyaknya pengguna kendaraan bermotor pada suatu jalan raya. Kemacetan lalu lintas bersifat tidak excludable atau tidak dapat dicegah karena kita tidak dapat mencegah seseorang untuk menggunakan jalan raya yang merupakan sumber daya milik bersama. Lalu yang ketiga, ikan, paus, dan hewan liar lainnya. Banyak spesies hewan yang merupakan sumber daya milik bersama. Ikan, paus, misalnya, bernilai komersial dan siapapun dapat menjelajah lautan untuk menangkap segala jenis ikan dan paus yang tersedia. Sama halnya dengan penggunaan lahan bersama untuk pengembalaan domba secara berlebihan, penangkapan ikan dan paus yang berlebihan dapat merusak populasi laut yang bernilai komersial.